Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siska Afiel Putri dari kelas A3 PGSD dengan NIM 210600218. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini ada 4 fungsi utama manajemen, yaitu 1. Perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, dan yang keempat pengawasan. Nah, yang ke-1 ada fungsi perencanaan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Yang kedua, fungsi pengorganisasian merupakan proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan itu didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Yang ketiga, ada fungsi pengarahan, menjalankan seluruh pihak dalam organisasi serta memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Dan yang keempat, ada fungsi pengawasan, proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Ada yang tahu mengapa manajemen itu dibutuhkan? Manajemen dibutuhkan karena 1. Untuk mencapai tujuan organisasi, dan yang kedua untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan yang ketiga untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Apakah ada yang tahu apa itu manajemen berbasis sekolah? Baik, manajemen berbasis sekolah kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, perencanaan, pengorganisasi, mengawasi, mempertanggungjawabkan, dan mengatur serta memimpin sumber-sumber daya insani barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Tujuan umum MPS yang ke-1 meningkatkan mutu pendidikan, dan yang kedua meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat, dan yang ketiga meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah, dan yang keempat meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Keuntungan MBS yang ke-1, kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik. Yang kedua, bertujuan memanfaatkan sumber daya lokal. Dan yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Manfaat manajemen berbasis sekolah. Yang ke-1, kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung. Dan yang kedua, pemberdayaan sumber daya lokal. Dan yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Dan yang keempat, adanya partisipasi bersama. Nah, di sini ada implementasi manajemen berbasis sekolah. Dibagi 7 bagian. Yang pertama, manajemen kurikulum dan pembelajaran. Dan yang kedua, manajemen pendidikan dan tenaga pendidik. Dan yang ketiga, manajemen kesiswaan atau peserta didik. Dan yang keempat, manajemen pendanaan atau keuangan. Dan yang kelima, manajemen sarana prasarana. Dan yang keenam, manajemen hubungan antara sekolah dan masyarakat. Dan yang ketujuh, manajemen budaya.